Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat pagi. Pagi. Siap ya menerima pelajaran hari ini ya? Oke. Saat ini kita akan mempelajari halaman 32 mengenai air dan angin adalah sumber energi. Ayo, mengenai halaman 32 dicek. Halaman 32-nya sudah? Oke. Sekarang Biva kepengen tahu. Air, kamu sudah tahu kan air itu? Ya kan? Nah, air itu kan ada yang air tawar, ada yang air asin. Kalau air asin dari mana, Nak? Laut. Dari laut. Kalau air tawar yang biasanya kita minum. Nah, sekarang air itu digunakan oleh makhluk hidup itu apa saja sih? Makhluk hidup itu apa saja, Nak? Makhluk hidup itu kan ada 3. Siapa saja? Manusia, hewan, tumbuhan. Pinter ya. Digunakan. Sekarang kalau yang digunakan oleh manusia, air itu digunakan oleh kita untuk apa saja, Nak? Minum. Untuk minum. Untuk mandi, untuk cuci baju, ya. Banyak sekali ya untuk aktivitas kita ya, pastinya ya. Nah, untuk minum, diminum. Yang kedua untuk apa, Nak? Aktivitas lainnya seperti cuci baju. Ya. Oke, sekarang air diminum oleh manusia. Sekarang kalau seumpamanya kamu tidak minum 1 hari bagaimana, Nak? Mati. Lemes. Kenapa kok bisa kayak gitu? Tidak ada energi. Tidak ada energi. Jadi air itu juga dimanfaatkan oleh manusia untuk diminum, untuk menambah energi untuk tubuh kita. Kenapa kok sebagai energi untuk tubuh kita? Alasannya apa? Cairan. Untuk menambah cairan. Pintar. Yang lain? Untuk apa lagi? Kenapa kok energi air itu juga sebagai hal yang penting untuk tubuh kita? Karena apa? Agar tidak kehausan. Boleh. Tapi yang penting lagi bahwa air yang kita minum itu akan sangat berfungsi sekali untuk tubuh kita. Karena sebagian besar di dalam tubuh kita ini mengandung apa? Mengandung cairan atau mengandung air. Ya, sekarang Biva kepengen tahu cairan apa saja sih yang keluar dari tubuhmu, Nak? Keringat. Oke. Darah. Terus apa lagi? Oh, air mata. Pinter ya. Jadi semua yang ada di tubuh kita itu semuanya mengeluarkan cairan. Oleh karena itu kita juga perlu minum agar kita tetap mendapatkan energi ya. Nah, sekarang kalau yang kedua untuk cuci baju, jelas ya, kalau kita mau cuci baju, cuci piring, itu jelas membutuhkan air bersih agar cucian kita menjadi bersih. Sekarang yang untuk hewan, air digunakan untuk apa? Minum juga sama ya, digunakan untuk minum. Nah, yang hewan pun juga sama dengan manusia sebagai energi juga. Ya, sekarang yang terakhir, tumbuhan digunakan apa sih? Agar subur, Bu, nggak layu. Tapi yang paling penting digunakan proses apa, Nak? Untuk membuat makanan yang disebut disebut fotosintesis. Nah, air itu juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Berarti manfaat air ini sangat apa, Nak? Sangat berguna bagi kelangsungan makhluk hidup. Oleh karena itu kita dalam menggunakan air harus apa? Menghemat. Dengan cara apa menghematnya? Jangan membuang-buang air. Jangan membuang-buang air.
Kalau kerannya sudah penuh, airnya harus diapakan? Dimatikan. Oke, itu adalah sekilas mengenai fungsi dan kegunaan air untuk makhluk hidup. Selain itu juga, air itu juga merupakan salah satu sumber energi. Dari mana ya? Nah, di sini Biva sudah memasang ini. Ya. Ini adalah sumber energi air yang digunakan untuk pembangkit listrik. Kamu tahu enggak? Listrik yang ada di rumahmu berasal dari mana? Dari air. Bu, kenapa kok dari air? Karena dari air ini juga dapat menghasilkan energi listrik. Di sini Biva sudah mempunyai model PLTA-nya, ya. Di sini ada air yang dari sungai, dari kolam itu ditampung di dalam waduk, ya. Ditampung di dalam waduk. Lalu setelah itu di sini ada pengunci masuknya air, itu masuk ke dalam pipa-pipa ini. Lalu setelah itu airnya kan akan mengalir, ya, mengalir ke turbin. Turbin ini, airnya ini akan menggerakkan turbinnya. Kalau sudah turbinnya itu bergerak, ya, bergerak sangat cepat, secara otomatis generator yang ada di sebelahnya ini adalah mesin generator, nak, yang berfungsi untuk menghasilkan energi listrik, ya, maka akan menghasilkan listrik. Lalu setelah itu naik ke atas, yang ini akan disalurkan ke rumah-rumah yang ada di rumahmu, di rumahnya Frian, di rumahnya Safira. Digunakan apa listriknya? Hah? Digunakan apa? Menyalakan televisi, ya, menyalakan televisi. Nah, lalu digunakan apa lagi, nak? Menyalakan lampu. Oke. Nah, terus apa lagi? Dinyalakan apa lagi? Menyalakan kipas angin. Dan pastinya masih banyak lagi, ya. Ada apa? Untuk memasak pakai magicom, ya. Lalu setelah itu untuk setrika. Lalu setelah itu untuk apa lagi? Hah? Untuk menyalakan lemari es, agar lemari esnya dingin kamu bisa Nah, ya, apa PLTA ini, nak? PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air, loh, ya. Jadi PLTA itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Dari sini sudah paham bahwa air itu juga merupakan sumber energi. Sekarang kita akan menginjak ke selanjutnya, yaitu sumber energi angin. Dilihat di halaman 34, ya, di halaman 34. Selanjutnya ini adalah, kalau tadi sudah kita mengenal air itu merupakan salah satu sumber energi. Sekarang ada satu lagi, yaitu angin atau udara, ya. Nah, sekarang Biva kepengen tahu, kalau seandainya kamu tidak ada udara di bumi ini atau di lingkungan kita, sekitar kita, apa yang kamu rasakan, nak? Panas. Lalu setelah itu apa? Tidak bisa bernafas, karena di udara itu sangat penting bagi kita semua, karena sebagai apa? Salah satu apa? Yang menghasilkan oksigen. Udara ini kan menghasilkan oksigen. Yang disebut dengan O2, ya. Biasanya, ya. Udara itu hasilnya itu adalah oksigen, yaitu
yang biasa disebut dengan O2 itu sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Siapa saja tadi makhluk hidupnya? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Semuanya juga membutuhkan oksigen untuk bernafas ya. Kamu sudah pernah melihat nggak nak yang bentuknya kayak gini? Ini adalah apa? Kincir angin ya. Ini adalah kincir angin. Dari sinilah kita akan belajar bahwa angin pun juga menghasilkan sumber energi ya. Ini adalah kincir anginnya. Di sini ada rumah-rumahnya, itu tempat untuk kontrol sama generatornya itu ada di sini nak. Jadi di sini tidak menghasilkan anginnya, dia akan berputar. Lalu setelah itu kalau berputar semakin cepat, secara otomatis turbinnya pun juga akan berputar dan generatornya pun juga akan berputar. Nah, ini adalah kalau dipisah atau dibuka, kincir anginnya akan kayak gini, ya. Ini model kincir anginnya. Ini adalah penyangganya, lalu ini adalah kincir anginnya yang akan berputar. Nah, yang di bawah ini adalah generator sama baterainya di sini. Yang ada di dalam rumah-rumahan ini tuh ini nak isinya. Ya, baterai sama yang pengontrol untuk kincir angin seberapa besarnya dia menerima angin itu tadi yang ada di rumah-rumahan. Jadi ini bukan rumah kita ya, tapi ini untuk apa? Sebagai pengontrol bahwa anginnya itu sudah masuk seberapa. Lalu setelah itu kalau sudah menghasilkan energi, sama setelah menghasilkan energi baru disalurkan ke rumah-rumah yang digunakan, sama ya kayak ini ya. Dia itu akan menghasilkan apa lagi nak? Tadi nak sudah banyak, di situ sudah ada TV, sudah ada lampu, kipas angin. Pastinya juga bisa digunakan untuk apa? Lemari es juga sama ya. Dan yang lain-lain juga sama ya. Jadi kalau yang kincir angin ini biasanya PLTB. B-nya itu dari mana? Ya, udara itu atau angin itu disebut juga dengan bayu. Jadi PLTB ini singkatannya apa nak? Dilihat di halaman 34-mu. Nah, di halaman 34 ini juga sudah ada penjelasannya, sama seperti yang dijelaskan sama Biva, bahwa angin atau udara pun juga menghasilkan energi listrik ya, yang disebut dengan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Karena udara atau angin itu nama lainnya itu adalah bayu ini tadi ya. Ya, yang dimana semuanya ini baik angin maupun air itu juga termasuk sumber energi. Nah, di sini ada gambarnya kan kincir anginnya. Ya kan? Kincir anginnya kayak gini ya. Sudah ada ya. Nah, semua yang ada di permukaan bumi ini sepatutnya kita harus menjaga dengan baik. Boleh digunakan tetapi tidak berlebihan, karena pastinya anak cucu kita pun juga pasti akan membutuhkan ya. Dari sini penjelasan Bu Iva, ada yang bertanya? Sudah jelas? Oke, sekarang Bu Iva yang tanya, sumber energi didapatkan dari mana saja nah tadi? Air dan angin ya. Kalau yang PLTA singkatannya apa? Pembangkit listrik tenaga air. Kalau yang PLTB? Pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu apa ya nak ya? Angin atau udara. Dari sini penjelasan Bu Iva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.